Pada hari Senin kemarin, tanggal 7 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat langsung ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang isinya adalah menetapkan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dan alasan Trump menetapkan angka ini adalah karena katanya selama ini kerjasama antara Indonesia dengan Amerika membuat neraca perdagangan Amerika defisit. Dan nantinya aturan ini akan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025. Menunggu aturan ini berlaku, Indonesia berencana untuk bernegosiasi dengan Amerika, tentunya terkait dengan angka 32% ini ya. Dan seperti apa dampaknya untuk Indonesia dan juga bagi masyarakat secara luas, dan bagaimana potensi dari negosiasi nantinya antara Indonesia dengan Amerika, kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan pengamat ekonomi Joshua Pardede. Selamat sore Pak Joshua. Selamat sore Graciela. Oke, Pak Joshua gimana kabarnya Pak? Kabar baik, kabar baik. Oke, Pak Joshua langsung saja ya Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Terkait dengan kebijakan tarif impor 32% dari Amerika. Sebenarnya apa saja sih Pak barang-barang yang terkena tarif 32% ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat barang-barang apa saja yang akan terkena dampak tarif 32% ini adalah memang pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif 32% ini untuk seluruh kategori barang dari Indonesia, ya tanpa Ya. pengecualian produk tertentu. Namun kalau kita lihat berdasarkan apa namanya exposure dari produk ekspor Indonesia yang langsung ditujukan ke Amerika Serikat, ini memang ada beberapa produk yang mungkin harus kita waspadai ya, misalkan berkaitan dengan furniture, ya, tekstil, garment, lalu juga produk elektronik. Ini memang tentunya akan bisa memiliki dampak yang lebih signifikan ya dibandingkan dengan produk-produk manufaktur lainnya, karena produk-produk yang saya sebutkan tersebut memang memiliki ketergantungan cukup tinggi ya pada pasar Amerika Serikat, sehingga tentunya kurang lebih memang ini akan cukup berpengaruh tadi kepada kinerja ekspor dari produk manufaktur, khususnya tadi beberapa apa produk manufaktur untuk produk elektronik, ya, tekstil, garment, alas kaki, dan juga eh, eh, terkait juga dengan furniture. Jadi mungkin itu beberapa barang yang mungkin akan terkena dampak yang lebih besar dibandingkan produk-produk lainnya yang kita ekspor ke Amerika Serikat. Oke, Pak Joshua, kalau kita lihat dampak ke depannya ini akan seberat apa sih untuk Indonesia dengan angka 32% dari Amerika ini Pak? Ya, tentunya kalau kita melihat bagaimana dampaknya, ini ada dua dampak ya, dampak langsung dan Hmm. tidak langsungnya ya. Dampak langsungnya adalah kalau kita melihat exposure dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu adalah sekitar 9 hingga 10% ya dari total ekspor Indonesia ya. Tentunya kalau kita hitung berdasarkan PDB itu sekitar 2%-an terhadap PDB. Dan tapi mungkin kita perlu mengantisipasi lagi dampak tidak langsungnya ya, karena Ah. tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat ini kan berlaku untuk sebagian besar negara ya, seperti misalkan Tiongkok, Eropa, Jepang, India, dan juga negara-negara di ASEAN yang notabene merupakan mitra dagang utama Indonesia juga gitu. Sehingga tentunya dengan dikenakannya tarif terhadap mitra dagang utama Indonesia, tentunya Hmm. ini bisa berdampak negatif ya pada pelemahan dari mitra dagang utama Indonesia, dan juga berimplikasi juga kepada penurunan harga ekspor ataupun komoditas global ya, misalkan seperti CPO dan juga batu bara yang memang ini masih berdampak cukup signifikan ya kepada ekspor Indonesia. Yang kedua juga mungkin implikasinya adalah secara umum ya, secara general, di mana di tengah kondisi ketidakpastian global ini, di tengah apa dampak, karena ada situasinya kita tahu bahwa dengan adanya pengenaan tarif ini, tentunya volume perdagangan global pun juga menurun, ada potensi juga perlambatan ekonomi global ya, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, sehingga mau tidak mau memang perlambatan ekonomi domestik pun juga tidak bisa terhindarkan gitu ya. Artinya kami melihat ada potensi ekonomi Indonesia melambat sekitar 0,3% hingga 0,5% dari proyeksi baseline-nya, yakni di Hmm. kisaran 5,0 sampai dengan 5,1%. Jadi kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini diperkirakan memang akan cenderung melambat ya di bawah 5% karena adanya implementasi tarif dari Amerika Serikat tersebut. Oke, Pak Joshua, dari perlambatan perekonomian yang tadi sudah Bapak sebutkan, kira-kira apa sih sektor yang paling terdampak? Apa mungkin ada sektor vital yang terdampak bagi Indonesia, Pak?
Ya, tentunya kalau kita bicara sektor, tentunya tadi dikaitkan Hmm. lagi dengan produk ekspor yang kita ekspor ke Hmm. Amerika Serikat yang tadi sudah kami sampaikan, ada tekstil, pakaian jadi atau garment, alas kaki, ya produk furniture dan juga produk-produk manufaktur lainnya. Memang karena mengingat tarif yang tinggi, karena ini akan secara langsung tadi mengurangi atau mendorong penurunan daya saing dari Hmm. produk-produk tersebut ya di pasar Amerika Serikat. Dan juga kalau kita lihat produk pertanian dan juga makanan ini juga diperkirakan terdampak juga ya akibat kenaikan dari biaya ekspor ya, sehingga memang ini berpotensi kehilangan pasar dan juga akan mendorong juga penurunan pendapatan. Jadi memang kita melihat bahwa dampaknya tadi akan secara khusus memang sektor manufaktur ya, tapi tentunya ini akan kita apa namanya, dampak tidak langsungnya memang tentunya bisa menyeluruh terhadap semua sektor ya, karena tadi ada Hmm. potensi perlambatan ekonomi global yang berimplikasi kepada penurunan perlambatan juga ekonomi domestik. Hmm. Oke, Pak Joshua tadi itu kalau berdasarkan informasi yang ada saat ini kan Indonesia sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan Amerika sampai sebelum nantinya tarif ini diberlakukan. Apakah langkah ini sebenarnya realistis atau enggak sih, Pak? Ya, memang mengingat ketegangan politik dan juga Hmm. pendekatan tegas dari Presiden Trump ya, peluang negosiasi memang masih terbuka, meskipun memang kami melihatnya ini relatif terbatas ya. Hmm. Dan karena juga Amerika Serikat menekankan memang perlunya Indonesia untuk membuka pasar domestiknya lebih luas lagi dan juga Ya. menghapus berbagai hambatan ya perdagangan ya, seperti kebijakan tarif dan juga non tarif. Dan secara khusus Hmm. juga surat dari Presiden Trump kepada Presiden Prabowo menegaskan bahwa tarif ini dapat disesuaikan, ya artinya masih bisa fleksibel ya, bisa naik, bisa turun ke depannya. Dan ini tergantung pada hubungan bilateral dari Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi artinya Indonesia ini perlu bersikap strategis ya, artinya dalam Ah. dalam menawarkan konsesi tambahan ataupun pembukaan pasar yang lebih luas sebagai prasyarat turunnya tarif. Jadi artinya bagaimana kita melihat upaya-upaya misalkan untuk meningkatkan impor produk pertanian dari Amerika Serikat, meningkatkan kerjasama investasi misalkan yang bisa ditujukan ke Amerika Serikat, meningkatkan misalkan impor dari Amerika Serikat untuk produk misalkan migas ataupun LNG, ataupun misalkan kerjasama terkait dengan pesawat terbang ya, impor pesawat terbang dari Amerika Serikat. Jadi ini beberapa klausul ini saya pikir bisa tetap dinegosiasikan meskipun tadi ruang-ruang untuk adanya relaksasi lebih lanjut memang saya pikir sudah relatif terbatas seperti itu. Oke, masih ngomongin soal negosiasi ya Pak. Sebenarnya sebelumnya kan Amerika sudah dalam surat itu ada sedikit negosiasi bahwa kalau Indonesia tarif ini bisa tidak dikenakan kalau Indonesia membangun atau melakukan kegiatan produksinya di Amerika. Nah, kira-kira tawaran ini tuh plus minusnya apa sih Pak? Ya, tentunya kalau kita melihat bagaimana investasi ke Amerika Serikat, mungkin tidak semua apa namanya pelaku usaha ataupun korporasi berminat ya tentunya, karena Hmm. tentunya mempertimbangkan juga bahwa supply chain misalkan di Asia ataupun kita bicara potensi marketnya, tentu kan jauh lebih besar potensi market di Indonesia gitu ya. Artinya tentu ini menjadi pilihan yang relatif sulit ya bagi pelaku usaha ataupun investor untuk khususnya dari Indonesia dia untuk berinvestasi keluar justru dan makan ke Amerika Serikat ya, karena kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih prospektif dibandingkan dengan Amerika Serikat ya. Tahun ini saja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan di bawah 2%, sedangkan ekonomi Indonesia sekalipun melambat tapi masih mendekati mendekati 5%. Jadi hampir dua kali lipatnya. Jadi tentunya plus minusnya seperti itu ya. Tentunya dan dari sisi apa namanya ya tentu dari sisi penyerapan tenaga kerja pun juga mungkin ada beberapa apa namanya ya tentunya ada peningkatan aktivitas manufaktur yang Nah. meningkat ya di Amerika Serikat akibat kerjasama investasi. Tapi tentunya ini pun juga kembali lagi kalau menurut pandangan saya ini pemerintah perlu menyodorkan terlebih dahulu tadi terkait dengan apa namanya klausul ataupun Hmm. apa namanya negosiasi terkait dengan kebijakan non tarif ataupun relaksasi di kebijakan tarif ataupun non tarifnya ya, sehingga tadi ada ruang-ruang adanya
bisa meluluhkan hatinya Presiden Trump seperti itu. Oke, kalau ternyata nanti negosiasinya buntu, langkah apa yang harus diambil sama Indonesia, Pak? Ya, memang kalau negosiasinya buntu ataupun gagal mencapai kesepakatan, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah antisipasi. Ya, misalkan meningkatkan Hmm. diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain, ya, misalkan ke ASEAN, Timur Tengah, Afrika, Eropa. Dan selain itu pun juga pemerintah juga bisa mempertimbangkan pemberian insentif ya, fiskal dan moneter kepada pelaku usaha yang terdampak ya untuk menjaga tadi daya saing produk di pasar globalnya ya, karena khususnya tadi buat sektor-sektor manufaktur, subsektor manufaktur yang tadi yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasar Amerika Serikat, ya mungkin dia akan terpengaruh gitu ya. Ini perlu diberikan dukungan ya fiskal, lalu juga untuk apa namanya untuk mendorong juga misalkan untuk sebagian besar pelaku UMKM ataupun korporasi yang bisa berorientasi ekspor, ini pun juga perlu didukung juga oleh pemerintah ya, sehingga tadi ini bisa menjadi salah satu langkah alternatif untuk memitigasi kalau negosiasinya tidak bisa di apa namanya eh, memiliki jalan keluar lagi ataupun Oke. bisa dipermudah lagi dari sisi tarifnya ya dari Amerika Serikat. Oke, Pak Joshua, mungkin terkait dengan tarif impor ini, banyak masyarakat yang acuh tak acuh ya, merasa hal ini adalah urusan elit gitu ya. Tapi sebenarnya adakah dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas kalau nanti tarif ini berlaku pada tanggal 1 Agustus, Pak? Ya, memang meskipun memang ini kelihatannya tidak, ini hanya urusan diplomatik ya ataupun Hmm. ekonomi tingkat tinggi, tapi kebijakan tarif ini sepertinya bisa berdampak langsung ya, Oke. khususnya tadi kalau kita bicara misalkan eh, apabila terjadi shock ataupun gejolak di pasar keuangan ya, Hmm. sehingga membuat tadi penguatan dari dolar Amerika Serikat terhadap seluruh mata uang dunia termasuk rupiah, kan artinya kita juga akan masyarakat pun juga akan berpotensi ya, harga-harga barang impor pun juga akan cenderung meningkat, misalkan harga kedelai gitu ya yang kita impor, kan tentu dengan adanya pelemahan rupiah ini pun juga akan bisa barang-barang konsumsi masyarakat ini pun juga bisa naik. Dan di samping itu tadi juga ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang pabrik-pabrik yang terkena dampak tadi, yang itu kan notabene padat karya semua tuh, ada berkaitan dengan tekstil, garment, alas kaki, ya furniture. Nah, kalau dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat itu berarti kan ada kemungkinan bisa saja perusahaan-perusahaan tersebut ini mengurangi tenaga kerjanya ataupun menunda ekspansi usahanya. Jadi tentunya ini bisa eh, memang ini tidak secara langsung, tapi tentunya akan bisa berpengaruh juga kepada masyarakat ataupun tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor manufaktur tersebut gitu. Sehingga apakah ada pengurangan jam kerja ataukah ya ini mungkin tidak saya harapkan ya adanya PHK ini Hmm. tentunya bisa berdampak langsung ya kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Jadi ini tidak semata-mata hanya masalah elit, tapi tentunya ini bisa berdampak langsung dan tidak langsung juga kepada masyarakat luas. Oke, Pak Joshua, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira adakah saran atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika nantinya peraturan ini benar-benar diterapkan pada bulan Agustus? Ya, tentunya kalau kita bicara kebijakan, kalau kebijakan tarif ini benar-benar direalisasikan di bulan Agustus, tentunya eh, khususnya buat para masyarakat ataupun Hmm. tenaga kerja yang bekerja tadi di sektor-sektor yang memang bergantung ya, cukup bergantung Ya. kepada ekspornya di Amerika Serikat, ya ini tentunya perlu memperluas juga skill ataupun keahlian lain ya, agar tadi bisa lebih adaptif terhadap ekonomi yang mungkin bisa berubah ataupun tadi terjadi pelemahan. Selain itu pun juga mungkin dari sisi rumah tangga ataupun masyarakat ini perlu lebih cermat ya dalam mengelola keuangan pribadi dan juga keluarga ya, karena tadi kita perlu mengingat juga risiko dari kenaikan harga barang konsumsi akibat tadi misalkan ada tekanan imported inflation ataupun inflasi impor. Dan tentunya pemerintah juga diharapkan ini dapat bisa memberikan dukungan ya berupa pelatihan kerja, insentif usaha mikro dan kecil, dan juga program pelindungan sosial yang lebih efektif ya untuk tadi mengurangi dampak negatif dari yang ditimbulkan dari kebijakan tarif tersebut. Jadi memang secara keseluruhan kebijakan tarif yang ditetapkan AS ini memang membawa tantangan ya, dan Hmm. yang juga cukup signifikan bagi Indonesia. Tapi sebenarnya tadi ini juga bisa menjadi momentum juga buat pemerintah
dan juga pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi pasar, meningkatkan daya saing domestik, dan juga untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Joshua untuk diskusi singkatnya. Atas waktunya terima kasih banyak Pak Joshua. Selamat Terima sore. kasih, selamat sore. Nah, itu dia obrolan kita bersama dengan pengamat ekonomi Joshua Pardede terkait dengan tarif impor 32% diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ternyata ini bukan cuma sekedar urusan diplomasi, tapi ternyata berdampak juga terhadap masyarakat luas. Nah, kalau saudara punya pendapat lain atau mau berdiskusi, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.